Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam Pancasila. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mencoba melakukan aksi nyata, yaitu sosialisasi hasil pelatihan mandiri Merdeka Belajar tentang implementasi kurikulum Merdeka. Simak videonya sampai selesai. Demikianlah cuplikan sebagian dari hasil aksi nyata secara offline yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Baik, pada kegiatan pelatihan mandiri tentang implementasi kurikulum Merdeka, terdapat 5 modul yang sudah dipelajari. Yang pertama adalah modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Modul ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita awali dari modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, seyogyanya sebagai seorang pendidik, kita mungkin akan bertanya kepada diri kita sendiri, apa peran kita sebagai seorang pendidik. Nah, dalam kita sebagai peran seorang pendidik, kita harus mampu mengetahui kemampuan dan karakteristik murid. Kalau kita tuangkan ke dalam kegiatan belajar mengajar, biasa kita menggunakan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik murid. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pendidik, kita juga harus mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, yaitu dengan melakukan setiap saat melakukan refleksi, sehingga kemampuan kita bisa ukur. Jika memang kita mempunyai kelemahan, kita akan bisa belajar. Sedangkan kalau kita punya kekuatan, kita bisa melakukan berbagi kepada teman rekan kita. Selanjutnya,
peran kita sebagai guru. Yang ketiga adalah kita seorang guru juga harus mampu mengikuti perkembangan yang terjadi, terutama di era perkembangan digital dan teknologi yang saat ini sudah berkembang, sehingga guru harus mampu terus mengembangkan dirinya di era digital dan teknologi ini. Kemudian kita juga sebagai seorang guru inginnya apa? Nah, kita yang pertama itu kita tentu sebagai seorang pendidik memberikan pengaruh-pengaruh yang baik bagi peserta didik. Jadi menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian kita juga menjadi teladan, jadi setiap sikap dan perilaku yang baik bagi peserta didik. Kemudian kita juga harus memiliki pola pikir yang inovatif dan menjadi inspirasi bagi peserta didik untuk terus mengembangkan diri. Sekarang kita lanjutkan untuk modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik secara menyeluruh. Pendidik harus mengembangkan praktek-praktek di kelas sampai mampu menemukan formula yang sesuai untuk digunakan pada saat kegiatan pembelajaran. Dengan kondisi seperti ini, kita sebagai seorang pendidik harus mampu melihat kondisi siswa agar kita dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka. Begitulah mendidik secara menyeluruh. Kemudian pendidikan 1 abad. Sekarang untuk pada saat pendidikan 1 abad yang harus kita lakukan, kita sebagai pendidik harus terus bergerak, kemudian belajar dengan mengembangkan diri, serta kita berinovasi, dan ini dilakukan tiada hentinya. Jadi terus bergerak, terus belajar, kita mengembangkan diri, kita akan berinovasi tanpa henti. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga adalah menjadi manusia secara utuh. Nah, kita sudah ketahui bahwa manusia itu memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Nah, seharusnya kebutuhan itu terpenuhi sehingga manusia bisa menjadi manusia secara utuh. Nah, diharapkan pendidikan inilah yang seharusnya memenuhi kebutuhan yang dimaksud di atas. Itu adalah harapan kita semua. Kemudian di modul 3, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Nah, di sini ada 2 bagian yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah kodrat murid, dan yang kedua adalah asas trikon. Nah, kita mulai dari kodrat murid. Kita ketahui bahwa kodrat murid itu ada 3 hal terkait perbedaan latar belakang murid. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Karena perubahan begitu cepat, pendidik harus punya kemampuan untuk mengimbangi perubahan pendidikan yang begitu cepat. Nah, di sini pendidik harus mampu menyesuaikan diri pada perubahan tersebut. Kemudian yang kedua, kodrat alam. Nah, kita ketahui bahwa anak pada umumnya mereka itu berinteraksi pada suasana pedesaan, perkotaan, dan penggunaan. Jadi mereka dalam kodrat alam ini, mereka hidup dalam lingkungan masing-masing. Maka mereka tinggal di pegunungan, perkotaan, dan pedesaan. Sehingga inilah yang melatar belakangi sehingga bisa mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Kemudian yang ketiga, kodrat zaman. Jadi perubahan zaman sekarang ini tidak bisa kita hindari, sehingga cara mengajar pun harus mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian kita lanjutkan dengan asas trikon. Asas trikon itu yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kita perlu ketahui bahwa kontinu itu adalah asas yang pertama. Maksudnya adalah tidak melupakan akar nilai budaya. Jadi dalam pembelajaran itu selalu diselipkan nilai-nilai budaya positif yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, konvergen.
Jadi asas trikon konvergensi ini maksudnya adalah kita pendidik harus memanusiakan manusia. Dalam pembelajaran misalnya, guru harus menghargai dan memberikan apresiasi kepada peserta didik sekecil apapun prestasi yang ditunjukkan. Kemudian yang ketiga, konsentris, asas trikon konsentris. Maksudnya adalah pendidikan itu harus menghargai keberagaman dan memerdekakan siswa. Hal ini sejalan dengan filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Itulah bagaimana mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Kemudian modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa. Dengan demikian, seorang pendidik haruslah memahami setiap watak dan budi pekerti yang ada pada siswa. Kemudian yang kedua adalah teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Nah, konvergensi mengilustrasikan bahwa kedua faktor bawaan dan lingkungan berjalan bersamaan dalam pembentukan masa depan anak didik. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas yang di situ menjelaskan bahwa tentang tulisan samar dengan membagi budi pekerti watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan intelligib. Yang kelima yaitu modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, bagaimana mengantarkan murid selamat dan bahagia? Mengantarkan murid selamat dan bahagia itu, pendidikan seharusnya membawa peserta didik menjadi selamat dan bahagia agar dapat menciptakan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan pada siswa. Sebagai pendidik, sebaiknya tidak hanya memberikan informasi atau pengetahuan tentang materi yang diajarkan saja. Kemudian sistem AMONG, yaitu Merdeka Belajar di abad 21. Kompetensi yang diharapkan abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan peserta didik menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Pendidik harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Selamat dan bahagia sudah kita jelaskan sedikit, kemudian merdeka belajar abad 21. Sekarang kita lanjutkan dengan sistem AMONG. Kita sudah ketahui bahwa sistem AMONG dan ciptakan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing sana suntolada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Ing ngarsa suntolada berarti sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik terkait sikap dan budi pekertinya sehari-hari terhadap peserta didik. Kemudian ing madya mangun karsa berarti sebagai pendidik harus bisa membangun semangat kepada peserta didik untuk giat belajar dan berbuat kebaikan. Yang terakhir adalah ing madya mangun karsa berarti sebagai pendidik harus bisa membangun semangat kepada peserta didik untuk giat belajar dan berbuat kebaikan. Masih berkaitan dengan modul 5, bagaimana menciptakan lingkungan belajar terbaik murid. Nah, untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik, kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama adalah membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya. Kemudian, sekarang yang kedua adalah peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga dan sekolah dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta. Demikianlah akhir dari modul 5. Dengan demikian, materi tentang implementasi kurikulum merdeka sudah selesai.
Semoga bisa memberikan tambahan referensi bagi teman-teman guru hebat. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.